Hai guys, balik lagi sama gue Patty and you're watching Daily Patty. Masih di Barcelona, masih di lockdown, udah 1 bulan dan masih belum tahu kapan kita akan dibebasin dari lockdown ini. Oke? Jadi semua orang udah pada stres, termasuk gue. Gue udah baca semua berita yang beredar di sosial media dan ternyata itu yang sekarang lagi panas-panasnya itu adalah konspirasi. Masalah konspirasi, corona dengan 5G, corona dengan Bill Gates, corona dengan population control, banyak deh. Jadi next kita akan bahas apa aja konspirasi-konspirasi yang ada. Oke, sekarang kita langsung aja bahas tentang konspirasi 5G dan coronavirus. Jadi, apa sih hubungannya 5G dengan coronavirus? Teknologi 5G itu katanya dapat mempercepat penyebaran virus corona ke manusia. Jadi kenapa teori konspirasi ini muncul? Karena kebetulan di Wuhan itu salah satu kota di Cina yang pertama menerapkan teknologi 5G tersebut. Dan kebetulan setelah itu, beberapa bulan setelah itu, Wuhan menjadi epicenter dari coronavirus di dunia. Dan sekarang pasti kita mau nanya dong, apa hubungannya 5G dengan si corona tersebut? Nah, hubungannya itu adalah gini guys. Sel-sel di tubuh kita itu berkomunikasi satu dengan yang lain melalui elektromagnetik. Dan jika kalau elektromagnetik di tubuh kita stabil, itu kita sehat-sehat aja. Tapi kalau misalnya elektromagnetik di tubuh kita itu terganggu karena misalnya ada frekuensi dari luar seperti 5G, otomatis sel sistem kita akan nggak balance. Dan itulah yang menyebabkan kita terserang penyakit atau bisa juga menyerang imun sistem. Nah, berdasarkan teori inilah konspirasi-konspirasi 5G sekarang beredar gitu guys. Dan konspirasi berikutnya yang mau gue bahas itu adalah tentang 1% dari penduduk global di dunia itu yang super rich, mereka lah yang menciptakan virus ini. Dan 1% dari penduduk global di dunia ini, mereka beroperasi seperti kultus atau cult. Cult yang super powerful dan super rich ini, mereka lah yang memutuskan apa yang akan terjadi di dunia. Mereka ini tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang benar-benar otoriter, yang dapat mengkontrol seluruh kegiatan-kegiatan manusia, kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, dan dengan tujuan pada akhirnya nanti otak kita itu akan terkoneksi dengan AI, Artificial Intelligence. Serem banget ya guys. I mean, imagine suddenly our rights of being human are taken and half of our brain connected to AI. And mereka juga tujuannya itu untuk benar-benar mendapatkan kekuasaan yang lebih dari yang mereka dapat sekarang. Karena ya yang kayak tadi gue bilang, kalau misalnya otak manusia terhubungkan dengan AI, berarti pemerintahan pusat atau si super global rich ini, mereka dengan gampangnya mengkontrol kita kan, karena semuanya pasti dari internet atau dari komputer atau I don't know, from some kind of application. So that's really scary. Oke, teori selanjutnya guys, itu tentang Bill Gates. Apa hubungannya Bill Gates dengan coronavirus? Oh my god. Jadi ada yang menghubung-hubungkan bahwa Bill Gates itu sengaja menciptakan coronavirus karena dia itu sedang melakukan riset atau research untuk mendapatkan vaksin. Apa benar? Well, kita nggak tahu. Tapi yang pasti Bill Gates itu adalah salah satu orang terkaya di dunia yang telah disalahkan atas krisis corona. Padahal Bill Gates sendiri itu dia jelasin bahwa
Dia itu justru menolong dunia dengan menciptakan vaksin. Dan ciptaan vaksin dari Bill Gates itu memang ada hubungannya dengan corona, tapi bukan vaksin untuk COVID-19, karena corona itu ternyata jenisnya banyak banget. Dan para ahli teori konspirasi telah mengklaim bahwa Bill Gates telah mengembangkan vaksin yang mengendalikan dan bahkan dapat mengurangi populasi dunia. Jadi rumorsnya itu adalah Bill Gates sengaja menciptakan suatu vaksin, dan di dalam vaksin itu ternyata ada microchipnya guys, yang bisa dimasukin ke tubuh manusia, dan dari situ mereka dapat mengkontrol populasi dunia. Kemungkinan munculnya teori konspirasi mengenai Bill Gates ini itu karena sekitar 4 tahun yang lalu, pada tahun 2015, Bill Gates itu memperingatkan dunia bahwa akan terjadi pandemi dalam pembicaraan TED Talk di YouTube. Dia telah mengatakan bahwa pandemi itu akan terjadi pada dekade berikutnya, dan pandemi tersebut dapat membunuh sekitar lebih dari 30 juta orang dalam 6 bulan. Seperti halnya pandemi yang terjadi di 1918 yang menewaskan 50 juta. Jadi Bill Gates itu memperingatkan dunia itu harus siap mempersiapkan vaksin-vaksinnya, dan oleh karena itu semenjak beberapa tahun terakhir, Bill Gates memang telah mendevelop beberapa vaksin untuk influenza, untuk corona tapi bukan COVID, dan untuk Ebola dan vaksin-vaksin lainnya untuk penyakit-penyakit yang mematikan. Oke, konspirasi teori terakhir yang mau kita bahas guys, itu mengenai ternyata virus corona ini dibuat dengan sengaja oleh pemerintahan Cina. Desas-desus tentang virus corona yang berasal dari Institut Virologi di Wuhan, di mana peneliti mendirikan salah satu database terbesar di dunia tentang virus yang terkait dengan kelelawar. Dan pertama kali mereka mengidentifikasi virus dari hewan tersebut. Nah, berasal dari laboratorium ini, mereka mengambil tes si virus ini, dan katanya mulai disebarin ke penduduk-penduduk di dunia. Jadi kemungkinan Cina menciptakan global pandemi ini dengan tujuan untuk menciptakan suatu chaos untuk negara-negara super powerful lainnya seperti Amerika, seperti Eropa, seperti Rusia, karena ternyata Cina mempunyai agenda tersembunyi. Agenda tersembunyinya itu adalah mereka ingin menjadi superpower country nomor 1 di dunia. That's it, all the conspiracy that I can think of that exist. Maybe there are more conspiracy, tapi gue rasa itu adalah poin-poin konspirasi teori yang saat ini panas dibahas oleh sosial media dan juga oleh media-media mainstream lainnya. Tapi guys, please, this is just a conspiracy theory and it's just an opinion of a people. Jadi gue nggak tahu, gue nggak saranin kita untuk percaya atau enggak. But as a human, as a global citizen, we have the right to know really what's going on. That's it, my video for today. I hope you enjoy it. And please guys, don't forget to subscribe, share, like or comment my video. Stay healthy and until next time.